kembali untuk pertemuan kali ini ya. Kali ini sebelum saya mulai, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Sambil saya dulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja. Ya, apa? Pengoperasian mesin sensi bubur. Ya. Yang pertama menyalakan mesin sensi bubur, yang kedua memasang benda kerja, yang ketiga memasang bahan atau alat potong, yang keempat setting titik nol, yang kelima mematikan mesin sensi bubur. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar pengoperasian mesin CNC, tapi belum mengoperasikan untuk membuat produk atau benda menggunakan mesin CNC. Pada pertemuan kali ini, maka kita nanti akan mempraktekkan membuat benda sederhana menggunakan mesin CNC. Sebelumnya saya akan mengabsen untuk kehadiran hari ini ya. Ahmad Ramadhani, Andika Ramadhani, Aldiansyah, Dias Anggara, Dimas Haji, Dimas Mata, Edi Susanto, Fendi Maulana, Bangga, Jangga, Kafiul, Luki, Muhammad Lutfi, Muhammad Al-Faris, Muhammad Alfian, Muhammad Andika, Muhammad Lutfi, Muhammad Nabil, Muhammad Restu, Muhammad Solikul Hidayat, Muhammad Siddiq, Muhammad Syaril Kurniawan, Prabowo Ali, Rio Agus, Ridwan Dwi,
Rizdianto Saputra, Rizky Alkistan, Sahrul Mustafa, Slamet Eko Rayu, Wahyu Tirto Aji. Ya, ini ada yang tidak hadir ya, semoga di pertemuan selanjutnya bisa berkumpul dengan kita ya. Ya, saya harap di pertemuan kali ini nanti kalian bisa bersungguh-sungguh untuk memperhatikan dan melaksanakan tugas yang saya berikan, karena materinya itu sangat penting sebagai tujuan kita nanti belajar mesin CNC, ya ini membuat produk. Jadi kemampuan kalian dalam membuat suatu benda atau produk menggunakan mesin CNC itu adalah tujuan dari pembelajaran ya selama 1 tahun kita ke depan nanti. Paham ya? Untuk pembelajaran kali ini nanti kalian akan membuat benda kerja di setiap masing-masing kelompok. Jadi cukup kelompok 1 benda saja. Itu ya. Untuk penilaiannya nanti semisal kok ada benda yang tidak jadi, ya nanti harus saya reviewkan. Jadi di pertemuan selanjutnya saya harap kalian mengulang membuat benda lagi. Dan saya harap untuk pertemuan kali ini sudah baik semua, jadi tidak perlu ada ya. Jadi nilainya itu berdasarkan nanti benda yang kalian hasilkan, yang kalian praktekkan itu tepat sesuai ukuran atau tidak. Semisal ukurannya 20 tapi toleransinya 0,1 ya. Tapi ukuran kalian itu 20,5 tidak masuk dalam toleransi, maka yang nilainya kurang ya. Karena memang mesin CNC kan keunggulannya yaitu sangat presisi dan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi toleransinya itu 0,1. Saya harapkan nanti diperhatikan. Memang kesulitannya untuk di mesin CNC ya ini, kita harus bisa menghasilkan produk yang presisi dan sesuai. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan slide beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan menggunakan mesin CNC. Mesin bubut CNC. Jadi mesin bubut CNC ini bisa melakukan pekerjaan apa saja ya, yang bisa dilakukan menggunakan bubut CNC. Jadi mesin bubut CNC dimanfaatkan berdasarkan kemampuannya, yaitu digunakan untuk proses pemotongan, yang kedua adalah pengeboran, yang ketiga adalah pengampasan. Jadi mesin CNC itu mampu melakukan pemotongan, pengeboran, dan pengampasan. Tentunya memang bendanya cenderung silindris. Kalau bendanya yang tidak berat atau mungkin persegi, ya sedikit kesulitan bisa, namun harus disesuaikan dengan cekamnya. Itu ya. Selanjutnya pemanfaatan dalam dunia industri. Jadi di dunia industri semua sudah menggunakan mesin CNC ya untuk 2022 ini, untuk produksi suku cadang, spare part, motor, mobil, maupun alat berat dan yang lainnya. Kemudian untuk pengerjaan kayu maupun logam dan lain-lain. Contoh barang yang dihasilkan melalui kerja mesin bubut banyak sekali, contohnya seperti tempat baseball, mangkok, kaki meja dan kursi, peralatan musik, tempat biliar,
alat transnaman, gear, kendaraan, dan truk as. Jadi memang variannya banyak sekali hasil yang dikerjakan menggunakan mesin hidut gitu ya. Kemudian ini contoh dari tempat dijual ya, ini kalau di luar negeri ya produksinya sudah pakai mesin tadi ya, salah satunya yaitu mesin hidut CNC. Oh ya, kaki meja, kemudian peralatan. Jadi beberapa produk-produk hasil pengerjaan mesin CNC itu tadi, kiranya mana yang mudah untuk kalian kerjakan. Ya, kebetulan ini sekolah kita mendapatkan order dari industri ya. Jadi ordernya itu ini silakan dicermati di atas. Ini nanti kita pilih salah satu untuk kita praktekkan. Jadi hasil dari praktek kalian nanti tidak benar. Jadi hasil kalian praktek nanti laku untuk dijual. Ya, ini kebetulan ada order masuk. Yang pertama itu adalah positioner holder ya, dengan M5. Ini berarti ini bendanya dua yang diassembly, jadi ada asnya ini juga ada ringnya. Jadi ini saya rasa untuk membuat benda ini menggunakan mesin press juga. Jadi kolaborasi antara mesin bubuk dan press juga. Jadi untuk benda sederhana ya saya rasa ini kurang masuk untuk dipraktekkan di awal pertemuan kali. Ini yang kita lewati untuk yang ini. Kemudian ada job yang kedua itu adalah gripper spring adjuster ya. Jadi kalian amati ini nanti ukurannya adalah 12 kali 24 dan ada pembuatan pin eksentrik di sebelah sini ya dengan lubang M4. Selanjutnya ada ini pin dengan ukuran 35 kali 5,5 mili. Bedanya ini sangat kecil. Kemudian ada lagi yaitu ring dengan ukuran 28,5, kemudian tebalnya 5. Nah, ini enaknya kita membuat yang mana? Mana? Yang terakhir ini? Ya. Nah, kalau sudah disepakati membuat ring ini, ya kita nanti kerjakan yang ini ya, ring saja. Silakan kalian mengisikan LKPD. Jadi saya sudah membuat LKPD, dilihat dulu. Jadi setiap kelompok nanti akan terdiri dari 6 anak. Nanti ketuanya akan saya pilih sesuai absen saja. Jadi ketuanya adalah semisal absen 1 sampai 6, maka ketua kelompoknya yang absen 1. Kemudian absen 7 sampai 14 nanti yang absen 7 menjadi ketua. Itu ya. Untuk pengerjaan nanti praktek ini saya beri waktu 35 menit ya, saya sudah selesai karena pekerjaannya cukup sederhana ya. Jadi untuk tujuan kompetensi dasar kalian nanti yaitu mampu membuat benda sederhana dengan mesin bubut CNC, kemudian mampu menyajikan input program dan mengeksekusi program untuk pekerjaan sederhana. Itu ya, alat dan bahan yang terutama
aluminium materialnya ya, aluminium. Kemudian jangka sorong dan mikrometer. Untuk keselamatan kerja nanti jangan lupa pakai kacamata, servisus, kemudian B4. Saya sudah melampirkan gambar kerjanya di forum LKPD, nanti silakan diamati di LKPD. Kemudian tugasnya nanti kalian menuliskan program yang akan kalian gunakan untuk membuat link kajian. Jadi nanti di kodnya dituliskan di tabel yang kedua. Selanjutnya langkah pengerjaannya juga ditulis. Kalian mau mengebur dulu, melakukan proses bur, atau melakukan pekerjaan yang sampingnya dulu boleh, ya, atau mau bendanya dipotong terserah kalian. Nah, jadi kalian menentukan langkah-langkah untuk membuat linknya. Nah, selanjutnya setelah selesai kalian masukkan ukuran benda hasil pekerjaan kalian pada kolom kedua. Nah, jadi untuk ukuran diameter 28,5 ini hasil benda kalian dapat diukur, kemudian dimasukkan pada tabel yang kedua. Kemudian toleransinya berapa? Dilihat di jobnya itu ada daftar toleransi ya di sini. Lihat pasti kalau ukurannya kurang dari 12 ya pasti toleransinya 0,1 ya. Itu bisa dicermati. Maka saya bagikan dulu. Kelompoknya siapa berarti? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada pertanyaan enggak untuk mengisi LKPD-nya ini? Ada ya? Baik, sebelum kalian melakukan praktek ya, saya akan memberikan demonstrasi dulu cara untuk membuat benda kerjanya. Jadi nanti kita pakai materi mempraktekkan membuat satu bendanya, kemudian nanti kalian mengamati ya. Kemudian langkah-langkahnya ini sudah paham ya? Baik, yang pertama yaitu pasang benda kerjanya dulu ya. Saat memasang benda kerja dipastikan benda kerjanya sudah tidak oleng. Nah, ini saya rasa sudah cukup, tinggal nanti diratakan saja. Tahap pertama kita harus passing dulu dan merasakan benda yang akan kita gunakan. Ya, kalau sudah, sekarang kita setting X-nya dengan cara untuk menggunakan Chrome.
diameternya 29,90, maka kita masukkan di sumbu X-nya dengan cara MDI offset, kemudian dimasukkan di kolom X 29,90 input O X 29,90 in. Paham ya? Setelah refreshing, kita bisa menentukan titik 0 setnya untuk tool yang kita pakai untuk setting. Dengan cara offset, kemudian di setting di kolom set yang kedua, set input. Kemudian saya akan setting X. Jadi untuk setting X, kita harus ratakan dulu di kontak samping dari jelenya. Saya akan ratakan dulu. Sudah, sekarang kita setting X-nya dengan cara ukur menggunakan Chrome.
diameternya 29,90, maka kita masukkan di sudut X nya dengan cara di offset, kemudian dimasukkan di kolom X 29,90 sampai input O X 29,90. Paham ya? Sekarang kita lakukan pengeboran. Untuk mesin ini pengeborannya dilakukan secara manual seperti mesin bubut ya. Sebelum dibor kita harus wajib center bor terlebih dahulu. Ini center bor. Nah, setelah di center bor, sekarang kita bor. Karena kita punyanya itu bor dengan diameter 17, maka nanti untuk menyesuaikan ukuran 20 kita bor dalam. Bor dulu ukuran 17.
20. Nah, cara kita ganti toolnya menggunakan tool bahan bubut dalam. Nah, di sini force-nya ada di nomor 4, maka kita panggil tool nomor 4 dengan cara MDE, kemudian program T0404 set kita bubut dalam dulu. Bubut dalam karena memang belum saya ajari cara memprogram untuk bubut dalam. Bubut dalamnya kita jalankan secara manual dengan menggunakan biji. Dilihat di posisinya. Kita setting 0 dulu untuk ujiannya. Lihat input sekarang kita bubut dalam. Bubut bagian dalamnya sampai ukuran 20.
Perjalanannya sudah selesai dikerjakan. Sekarang kerjakan bagian luarnya. Luar saya memotong. Caranya kita pindahkan lagi tool nomor 2 itu MBD, kemudian program T02. Pastikan posisinya sudah betul ya. Saat memasang benda kerja dipastikan benda kerjanya sudah tidak oleng. Nah, ini saya rasa sudah cukup, tinggal nanti tinggalkan kerja. Kalian inginkan, maka baru singlenya kita tahu ya. Ya. Masuk, kita buka saja. Ini nanti dia akan bekerja sendiri sampai selesai. Setelah ini tahapnya apa? Bisa dilihat maju. Nah, ini jadi yang saya praktekkan tadi ada yang ditanyakan enggak? Jadi yang pertama tadi saya apa? Melakukan tangan bola, kemudian setting isi 0 dan melakukan pemakanan sapi. Untuk mengerjakan ini berarti dikut dulu, kemudian duduk dalam, kemudian di setting isi 0 dan memakan yang luarnya.
konsul nomor 3-nya. Setting knowledge-nya kita bisa memanfaatkan kertas ya. Kertas nanti kalau sudah kita beri jarak tebal dari kertasnya ini. Kertasnya ini 0,1. Jadi caranya seperti ini ya. Bisa lihat. Kertasnya terjepit. Kalau sudah terjepit, kita setting ini sebagai Z 0,1. Berdarah ya. Jadi Z setkan Z 0,1 input. Sehingga di posisi ini sudah kita setting sebagai 0,1. Sekarang tinggal diarahkan ke min 8. Cara fotonya ya tinggal dipotong secara manual. Untuk memotong kita gunakan LPM yang rendah saja dan fisiknya pelan saja. Ya, bendanya nanti yaitu seperti ini ya. Ini panas karena baru dipotong. Ini bendanya seperti ini. Setiap kelompok membuat satu-satu. Silakan ini nanti yang kelompok 1 maju dulu membuat bendanya. Yang kelompok yang lain sambil menunggu giliran menuliskan langkah-langkah tadi. Ya, dan programnya. Silakan yuk kelompok 1. Ya, saya beri waktu di untuk 35 bagian 7 menit ya. Silakan. Ada kesulitan nggak membuat programnya?
Adapun poin yang diukur tadi sudah ada di tabelnya. Untuk yang diameter besar ini digambar berapa ukurannya? Yang besar itu dapat tempat diukur. Oh, punya saya kok masih 29. Oh, punya saya kok malah 27. Oh, punya saya pas 28,45. Jadi masuk dalam oleh jadi kemudian ini panjangnya berapa? Yang pas 5 mili dan panjangnya diukur dari 5 mili dulu. Panjang A, panjang B berapa diukur ya. Kemudian diameternya diukur berapa? Tuliskan di sini. Siap ya, nomor 2 sama nomor 2. Saya siapkan nomor 2 sama nomornya. Kelompok 2 disiapkan. Puas ya, tidak bisa membuat produk menggunakan mesin CNC. Yang kemarin belum bisa, ya hari ini di pertemuan itu menjadi bisa. Kalau kemampuan yang sederhana dulu, nanti kalau biasa ya menjadi luar biasa. Kalau kesempatan kalian untuk belajar kan di sini ya, nanti kalau sudah lulus dari sini yang berikut
Dikembalikan ke mesin biru posisinya supaya open diambil jatuh belajar Nah ini karena dia kurang cepat potongnya, dia terlalu berat, jadi harus titiknya ini terlalu berat, jadi masih ada sisa. Ayo, nggak apa-apa, ayo kelompok 2 selanjutnya. Kelompok selanjutnya yuk. Bisa.
segera diukur kemudian diturunkan. Jadi kelompok 1 itu tadi sudah terlihat ya, ada bekas penyayatan yang masih menempel di bida, itu karena saat memotong dia bidinya kurang cepat. Jadi yang ujung sebelah kanan itu sudah terpotong, tapi yang sisi sebelah kiri belum, karena di ujung pahat alurnya itu, pahat potongnya itu tidak lurus ya, permukaannya dia serong ke arah kanan. Jadi yang ujung kanan sudah putus, yang kiri belum. Jadi percepat bidinya. Jadi kita lihat nanti semoga kelompok yang kedua ini lebih bagus ya. Nanti kelompok yang 3 lebih bagus lagi. Sudah mulai jalan ya.
Ya ini hasilnya lumayan lebih bagus daripada nomor 1. Silakan langsung diukur, diisikan ukurannya di LKPD ya. Nah, ini mana? Siapa itu tadi? Yuk lanjut kelompok yang ketiga, silakan yuk. Kelompok ketiga yuk. Disesuaikan dengan ukuran itu ya. Dibuat. Mohon siap-siap.
Ya bagus, silakan diisikan di formulir KPD ukurannya ya. Untuk kelompok 4 dan 5 karena memang waktunya tidak memenuhi ya, jadi kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Silakan yang kelompok 1, 2, 3 di segera dikumpulkan LKPD-nya kalau sudah diisi. Kelompok yang terakhir kelompok 3 segera diisikan. Ya, LKPD-nya segera dikumpulkan.
Ini adalah hasil dari teman-teman kalian. Bisa dianalisa, baik dari bentuk maupun ukuran. Ini kelompok satu lagi masih ada sisa penyayangan. Ini sesuai yang kemarin kita pelajari, termasuk dalam kegagalan itu masih ada sisa penyayatan yang menempel di tindakan jari. Untuk yang kelompok 2 sudah bagus, ya, sudah bagus. Namun ya, untuk panjang yang A ini terlalu panjang. Jadi untuk sisi A ini harusnya kan 2 mili. Ini masih 2,5 mili. Jadi saat setting titik 0 ini berarti kurang pas. Harusnya lebih ke kiri lagi 0,5 ya. Ini untuk setting 0 ya harap diperhatikan. Nah, ini yang kelompok 3 sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 dan 5 besok lebih baik lagi dari yang ya. Setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini ya, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat di pertemuan hari ini? Apa yang kalian simpulkan dari praktek hari ini tadi? Ya silakan Mas. Saat melakukan setting digital dia kerja harus sesuai. Apabila tidak sesuai maka akan memenuhi ukuran waktu yang dihasilkan bahan alur, bahan dalam, bahan roti. Nah, jadi itu ya seperti yang saya katakan tadi, berarti Mas Bayu mengambil kesimpulan bahwa memang saat melakukan setting 0 itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap benda yang kita hasilkan. Ini ya. Senang nggak? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang mewakili perwakilan untuk ya silakan. Jadi kalian setelah melakukan praktek ini kan bisa membedakan, oh ternyata lebih enak pakai mesin CNC. Keunggulan mesin CNC ya kalian rasakan pada hari ini ya. Jadi yang mengerjakan ini tidak perlu membutuhkan waktu lama, cepat, hasilnya lebih rapi ya, kemudian tingkat ketelitiannya tinggi. Nah, sebelum kita akhiri masih ada waktu beberapa menit untuk kita membersihkan mesin. Minta tolong mesinnya dibereskan terlebih dulu. Kelompok 1, 2, 3, ayo dibersihkan dulu mesinnya. Saya kasih waktu 5 menit untuk bersih-bersih dulu. Kuas saja Mas. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar yaitu
membuat program, melakukan pemrograman. Jadi kan tadi kita programnya secara manual dan sangat sederhana. Bagaimana kalau untuk pekerjaannya rumit? Pasti sangat panjang sekali programnya. Maka itu untuk pertemuan selanjutnya kita manfaatkan software atau aplikasi pembuat program, yaitu softwarenya Mastercard. Tolong nanti di rumah dipelajari terlebih dahulu apa itu Mastercard, dicari tahu di YouTube, di Google, dan dipelajari dulu supaya nanti kalau di pertemuan selanjutnya kita tinggal mengembangkan yang sudah kalian pelajari. Itu ya. Untuk hari ini saya rasa cukup, bisa persiapkan doa untuk pulang. Doa mulai.